Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Khairunisa, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 17 akan menyampaikan pembelajaran akidah akhlak jenjang madrasah aliyah kedua tentang aspek akidah, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Farah Oktadela, dengan NIM 122011932223 dan teman saya Akidatul Rohmah NIM 12201193045. Kepada pemateri saya persilahkan. Saya Farah Oktadela akan menjelaskan tentang Islam wasatiyah. Menurut terminologi, wasatiyah berasal dari bahasa Arab wasat yang memiliki arti leksikal atau pertengahan. Dalam penggunaan sehari-hari, wasat merujuk pada sikap yang berada di tengah-tengah antara berlebihan atau gulu dan kurang atau qasr. Islam wasatiyah juga bisa disebut dengan Islam moderat, yang artinya wujud mediasi antar dua tarikan Islam ekstrim, yaitu Islam kanan dan Islam kiri, tidak saling menyalahkan dan tidak saling menyatakan paling benar sendiri. Juga bersedia berdialog sehingga tercermin bahwa perbedaan itu benar-benar rahmat dari Allah. Secara etimologi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat mempunyai arti sebagai sikap yang senantiasa menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, dengan menjauhi cara berpikir dan cara pandang diri dari setiap pola berpikir yang berorientasi pada kekerasan. Moderatisme dalam berideologi artinya menjunjung tinggi keluasan, kedalaman, dan keseimbangan dalam berpikir dan menalar, menghindari pola pikir yang kaku, jumud, pembacaan, penafsiran aspek teologis yang tekstual. Islam moderat adalah perwujudan jalan tengah di antara dua kutub ekstrim gerakan Islam kontemporer, yaitu radikal dan liberal. Kemudian, kelompok Islam radikal adalah suatu wujud pemikiran dan gerakan Islam yang memuat pandangan fundamentalisme sekatarian atau ekstrim. Sedangkan Islam liberal adalah wadah kelompok keislaman yang berdasarkan dirinya pada teologi kapitalistik yang beredukasi pemikiran mereka pada semangat etika Protestan seperti yang diperkenalkan oleh Max Weber. Islam wasatiyah dibagi menjadi 3 makna. Yang pertama adalah level teologis. Menurut level teologis, Islam wasatiyah diartikan dengan interpretasi terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis. Dengan ini, Islam wasatiyah dianggap sebagai ajaran agama yang harus dipahami dan diterapkan. Yang kedua adalah level ideologis, yaitu Islam wasatiyah merujuk pada perdebatan mengenai posisi umat Islam dalam berdialog antar umat beragama. Yang kemudian ketiga, level sosiopolitis. Islam wasatiyah ditarik pada konsep bernegara di bawah ideologi Islam, sehingga melahirkan perdebatan baru tentang bentuk negara yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun beberapa karakteristik Islam wasatiyah menurut MUI. Yang pertama adalah tawasud, mengambil jalan tengah dan memahami juga melaksanakan Islam, tidak berlebihan juga tidak berkurang. Kemudian yang kedua adalah tawazun, yaitu keseimbangan dalam menjalankan agama dalam aspek dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah iktidal, yang berarti tegak lurus dan bersifat proporsional dalam melakukan hak dan kewajiban. Yang keempat adalah tasamuh, yaitu mengakui dan toleransi terhadap pluralitas, yaitu pada semua agama. Kemudian yang kelima adalah syura, mengedepankan musyawarah mufakat yang didasarkan atas kemaslahatan bersama. Yang keenam adalah islah, mengedepankan sikap reformasi dalam pencapaian keadaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan perubahan yang tertumpu pada kemaslahatan bersama. Yang ketujuh adalah aulawiyah, mengidentifikasi hal-hal yang prioritas untuk diimplementasikan.
Kemudian yang 8 adalah tatawur wa ibtikar, memiliki semangat berkemajuan. Yang ke-9 adalah tahadur, menjunjung tinggi etika dalam kehidupan dan peradaban. Kemudian adalah pemahaman Islam radikal. Radikalisme agama Islam jika ditinjau dari naluri bisa dikatakan pemahaman keagamaan yang menghendaki perubahan secara dramatis dengan mengambil karakter keras yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan jika ditinjau dari perilaku, yaitu tidak mau tunduk terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian menurut Syamsul Bahri ada beberapa faktor yang dapat memicu munculnya gerakan radikalisme. Yang pertama adalah faktor sosial politik, di mana radikal Islam jika dilihat dari akar permasalahannya lebih konteks dari sudut sosial politik dalam rangka historisasi manusia masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor emosi keagamaan. Salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, seperti solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu, hingga menimbulkan emosi masyarakat atau suatu keagamaan, yaitu dengan cara getaran jiwa yang dapat menggerakkan aktivitas religi kaum radikal dengan menggunakan cara kekerasan juga. Yang ketiga adalah faktor kultural. Nilai-nilai agama yang diterapkan masyarakat dalam kehidupan harus sama rata, tidak boleh terlalu diunggulkan, terutama dalam pengambilan keputusan negara. Karena sekularisme menganggap agama sebagai privatisasi individu yang tidak boleh mengalami intervensi dari orang lain. Kemudian yang keempat adalah faktor ideologis anti-westernisme, yaitu di mana suatu pemikiran yang membahayakan muslim dapat mengaplikasikannya dalam syariat Islam. Sebagai simbol-simbol barat harus dihancurkan demi menegakkan syariat hukum. Kemudian yang terakhir adalah faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam juga disebabkan dominasi ideologi militer maupun ekonomi. Begitu pula dengan bagaimana cara kita untuk membedakan orang tersebut mempunyai pemahaman radikal atau tidak. Yang pertama adalah mempunyai ciri-ciri menyatukan antara agama dan pemikiran. Jarak pemisahan antara agama dengan hasil pemahaman terhadap agama tidak bisa dipisahkan dengan jelas. Yang kedua adalah teologisasi fenomena sosial dan alam. Hukum kausalitas tidak digunakan lagi. Semua kejadian yang ada di bumi ini dikembalikan kepada Tuhan selaku pencipta alam. Yang ketiga adalah interdependensi atau ketergantungan antara salaf dan tradisi. Hasil ijtihad ulama terdahulu sudah dipandang cukup dan tugas sekarang hanya dalam konteks prakteknya saja. Yang keempat adalah fanatisme pendapat dan menolak dialog dengan orang lain. Yang kelima adalah mengingkari dimensi historis. Semua kejadian di masa lalu bukan ciptaan dari interaksi sosial atau manusia, melainkan adalah kehendak Tuhan. Kemudian bentuk lain dari ciri gerakan politik kelompok non-mainstream dapat dibagi menjadi ke dalam 3 kategori, yaitu jihadis, reformasi, dan rejeksionis. Jihadis adalah bentuk aksi politik berupa tindakan kekerasan atas nama jihad. Reformis adalah bentuk aksi politik berupa tekanan terhadap pemerintah tanpa melakukan kekerasan yang akan mengganggu stabilitas nasional. Yang terakhir adalah rejeksionis, yaitu bentuk berupa penolakan terhadap sistem demokrasi dan melakukan tekanan-tekanan terhadap berbagai kebijakan. Bab selanjutnya adalah sikap tasamuh atau toleransi. Toleransi secara etimologi yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan, berpendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan kepribadian sendiri.
Toleransi secara terminologi menurut Abu A'la Maududi yaitu suatu sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain meskipun hal tersebut merupakan suatu kekeliruan menurut pandangan kita. Tetapi kita tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan untuk mengubah keyakinannya atau dengan menghalangi mereka melakukan sesuatu. Konsep toleransi merupakan solusi dalam pembinaan interaksi yang harmonis antar umat manusia. Namun toleransi tidak berarti membebaskan orang untuk berlaku sekehendaknya. Adapun beberapa prinsip yang harus diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah al-huriyah al-diniyah atau kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Salah satu prinsip kebebasan beragama yaitu memahami dan menghargai realitas perbedaan. Maka setiap perbedaan haruslah dikomunikasikan dengan cara yang baik dan bijak. Penistaan agama serta penghinaan terhadap ajaran agama orang lain itu sangat dilarang oleh agama Islam. Yang kedua adalah al-insaniyah atau kemanusiaan. Toleransi dalam Islam mengajarkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya adalah prinsip keadilan. Kemudian dalam kehidupan muslim itu ada dua perlindungan, yaitu al-himayah min iktiqad al-khariji atau perlindungan dari ancaman eksternal. Jika suatu saat terjadi peperangan, maka pemerintah wajib melindungi seluruh penduduk tanpa melihat agamanya dan perilaku adil. Yang kedua adalah al-himayah min al-dumi al-dakhili, yaitu perlindungan dari ancaman kedoliman internal. Setiap non-muslim juga berhak mendapatkan perlindungan dari setiap ancaman dari dalam negeri. Kemudian yang terakhir adalah al-wasatiyah atau moderatisme, seperti yang dijelaskan di bab pertama, yaitu paham Islam yang berada di tengah-tengah, tidak belok ke kanan dan tidak ke kiri. Begitulah kehidupan manusia selalu dinamis dan terus mengalami perkembangan dalam semua sektor. Berbagai persoalan pun muncul sejalan dengan perkembangan waktu dan tempat manusia itu hidup. Hal ini dengan beragam masyarakat dan interpretasinya terhadap ajaran agama yang dianut oleh setiap individu. Baik, saya Akhidatur Rohmah absen 10 akan menjelaskan sedikit mengenai musawah, tawasud, dan juga ukhuwah. Musawah secara bahasa itu berarti kesamaan, dan secara istilah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Sikap musawah itu sering dipakai dalam bidang hukum karena untuk menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Dalam Islam, musawah memiliki prinsip yang harus diketahui. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi, macam-macam prinsip itu ada beberapa hal. Yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain. Jadi manusia itu memiliki tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim, yaitu dengan memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama sesama manusia. Kemudian persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya, hak kewajiban itu Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, dan lainnya. Yang kelima yaitu persamaan sosial di masyarakat.
dalam kehidupan masyarakat, setiap orang, baik itu yang kaya ataupun miskin ataupun seorang pejabat atau rakyat, itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, meskipun dalam implementasinya itu berbeda karena faktor otoritas di dalamnya. Kemudian persamaan manusia di depan hukum. Dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Yang selanjutnya yaitu persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Setiap orang itu memiliki hak untuk menjadi jabatan publik. Kemudian yang terakhir, persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya, setiap manusia itu di sisi Allah itu memiliki kedudukan yang sama. Adapun cara berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dicontohkan dalam Islam. Yang pertama yaitu mengenai Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa dahulu, wanita itu dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Namun, setelah datangnya Islam, wanita itu dikembalikan pada fitrahnya. Yang kedua yaitu memberikan hak milik orang lain. Pada masa dahulu itu, ketika orang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah, ia itu menagihnya dengan kasar. Kemudian ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib." Kemudian Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, dan Rasulullah bersabda untuk membiarkan dia karena orang yang mempunyai hak bicara mengenai perilaku tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu persamaan hak antara manusia di pengadilan. Pada Khalifah Umar radhiyallahu anhu saat itu mengirimkan surat kepada hakimnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang dimana yaitu suratnya berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu." Kemudian yang selanjutnya yaitu ibadah yang mengandung prinsip musawah. Seluruh jenis ibadah di dalam Islam itu sebenarnya mengandung prinsip musawah. Namun di sini dijelaskan diantaranya yaitu sholat, yang misalnya seluruh umat itu berkewajiban memenuhi panggilan Allah dengan melaksanakan sholat. Setelah itu mereka masuk ke dalam masjid membentuk shaf yang lurus, diri mereka bersatu di dalamnya, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara yang lemah ataupun yang kuat ataupun dan lainnya. Kemudian dalam ibadah zakat, Islam untuk mewajibkan zakat kepada orang-orang yang memiliki harta banyak sesuai upaya menempuh persamaan derajat, sehingga tidak terpaut jurang pemisah yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Dalam hal ibadah, semua orang itu berkumpul di padang Arafah, misalnya dengan pakaian yang sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin ataupun yang lainnya. Semua berada dalam tempat dan posisi yang sama di hadapan Allah. Selanjutnya yaitu tawasud. Tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah ialah sikap terpuji di mana menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memiliki sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan. Di situ juga dijelaskan bahwa kita itu harus mentaati perintah Rasul dan agama meskipun itu berat, serta
manusia itu harus berbuat adil dan dapat diteladani. Sikap tawasud merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Hal ini membentuk sikap bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi akidah, di mana ada setidaknya 2 persoalan, yaitu yang pertama ketuhanan antara ateis dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam adalah monoteisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang esa. Yang kedua, manusia di antara jabr dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam, tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Kemudian yang kedua yaitu dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Yang ketiga yaitu dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Adapun cara membiasakan berperilaku tawasud dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dengan menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu ukhuwah. Ukhuwah dari bahasa Arab diambil dari kata yang artinya memperhatikan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman yang dimana dijelaskan bahwa setiap muslim merupakan saudara dan janganlah saling bermusuhan. Di situ diwajibkan kepada kita agar mendamaikan kedua umat muslim yang sedang berselisih dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Dalam memunculkan sikap persaudaraan pada kehidupan masyarakat itu disebabkan dengan adanya 2 hal. Yang pertama, adanya persamaan baik masalah keyakinan, wawasan, pengalaman, kepentingan, tempat tinggal, dan cita-cita. Yang kedua, adanya kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan orang lain. Dalam Islam, ukhuwah itu diperkenalkan dengan berbagai macam. Yang pertama yaitu ada persaudaraan senasab, persaudaraan sekeluarga, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama, persaudaraan semasyarakat walau berselisih paham, kemudian persaudaraan seagama, persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Itu tadi macam-macam dari ukhuwah. Namun macam bentuk ukhuwah yang sangat besar peranannya dalam kehidupan masyarakat itu ada 3. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Ukhuwah Islamiyah tidak dibatasi oleh wilayah, suku, ras, dan kebangsaan. Dengan demikian, seluruh umat Islam di dunia ini bersaudara. Kemudian ukhuwah wataniyah yang kedua yaitu persaudaraan kebangsaan.
Ikatan yang mengikat persaudaraan ini adalah wilayah dan bertumpu pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Islam juga mendukung bentuk ukhuwah wataniyah ini karena sebagai spirit bagi kesejahteraan kehidupan berbangsa dan merupakan alat yang sangat penting bagi proses kesadaran suatu bangsa dalam mewujudkan persamaan derajat dan tanggung jawab di antara warga Indonesia. Yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Secara terminologi agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Motivasi manusia dalam melakukan persaudaraan kemanusiaan adalah agar tercipta sisi-sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Oleh karena itu, jika nilai-nilai ukhuwah tidak tampak pada bangsa Indonesia, maka sudah dapat dipastikan terdapat hal yang menghambatnya. Di antara hal yang menghambatnya misalnya pola pikir yang sempit, fanatisme buta, maupun yang lainnya. Adapun cara membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah dicontohkan pada Rasulullah, yaitu dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor dengan saling tolong-menolong agar saudara dan menjalin antar saudara, ya, tolong-menolong antar saudara dan menjalin persatuan umat Islam serta menjadi pondasi dasar membangun negara. Adapun beberapa proses agar terbentuk persaudaraan, yaitu yang pertama ta'aruf, ialah usaha saling mengenal sesama manusia. Usaha ini merupakan wujud implementasi dari perintah Allah untuk saling mengenal. Kemudian yang kedua yaitu tafahum, yang artinya usaha saling memahami. Setelah saling mengenal, usaha saling memahami ini juga sangat dibutuhkan untuk melanggengkan persaudaraan. Dengan usaha ini, seseorang akan mengetahui dan menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain atau sesama. Kemudian yang ketiga yaitu ta'awun, sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong itu harus dilakukan dalam kebaikan, bukan dalam hal tolong-menolong pada keburukan. Kemudian yang keempat yaitu ta'aluf, yang artinya bersatu seorang muslim dengan muslim lainnya. Dengan usaha ini bisa diwujudkan dengan adanya kesamaan visi, misi, tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu takaful, adalah sikap saling memberi keamanan, sikap menjamin atau menjaga. Dengan sikap tersebut, persaudaraan pasti nantinya akan benar-benar erat dan juga kokoh. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.